Salam sehat, salam damai sejahtera. Jumpa lagi dalam Misbah Kehidupan. Zaman ini adalah zaman teknologi super canggih. Kalau zaman dulu, zaman kuno, orang mau berkomunikasi itu harus melalui perantara orang lain atau menulis surat dengan perangko. Kemudian modern itu dengan telegram, kemudian dengan telepon interlokal itu pun biayanya sangat mahal. Tapi hari ini dengan HP Anda tinggal klik, bisa video call, atau kalau melibatkan banyak orang bisa pakai Zoom meeting misalnya, dan biayanya lebih murah. Namun mendengar langsung saat berinteraksi dengan mitra bicara kita itu ada lebih banyak manfaat yang diperoleh dari dekat dan mendengar langsung dengan mitra bicara kita. Itulah sebabnya pohon pola hidup orang beriman Misbah Kehidupan kali ini akan sharing 4 langkah cara mendengar suara Tuhan. Pada renungan MK beberapa bulan lalu kita awali dengan AHA. Kisahnya adalah seorang anak yang terhilang yang telah memaksa bapaknya membagi warisan padanya, dan setelah anak itu mendapatkan warisannya, ia pergi tidak tahu kemana arahnya. Yang jelas ia berfoya-foya menghabiskan uang warisannya sampai satu ketika ia jatuh miskin, ditinggalkan oleh kawan-kawan dugemnya, dan berakhir nasibnya bekerja di perusahaan peternakan babi. Karena saat itu suasana paceklik, dia mau makan dari makanan babi saja, ketahuan oleh bosnya, dan itu dia diomelin. Dari pelajaran ini kita bisa mendapat inspirasi bagaimana caranya bisa kita mendengar suara Bapa di surga. Dan kisah ini bisa sudah dapatkan di Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Inspirasi yang kita dapatkan dari pelajaran anak yang terhilang ini, yang pertama, anak yang terhilang ini sadar, awakening, bahwa dirinya setelah jauh dari bapaknya. Karena jauh dari bapaknya, dia tidak bisa mendengar suara bapaknya. Nah, ini jangan diartikan bahwa ketika sekarang zaman super canggih, Anda punya HP canggih di tangan Anda, kemudian sinyalnya bagus, lalu mau berdoa kepada Tuhan, tulis doa, kemudian tulis WA kepada Tuhan. Itu tidak salah, tapi ketika WA saudara tidak diimbangi dengan hati yang dekat dengan Tuhan, itu juga tidak ada gunanya. Jadi area jauh dari Bapa ini artinya adalah area di mana orang di luar Tuhan dan tidak bisa mendengar suara Tuhan. Yang kedua, anak yang terhilang ini dia jujur, honestly. Dia jujur bahwa dirinya telah berdosa atau tidak taat kepada Bapa dan kepada surga. Dan kejujurannya ini melahirkan kerendahan hati. Lalu ia berniat untuk kembali kepada bapaknya dengan konsekuensi. Dia sanggup untuk menerima statusnya tidak diakui sebagai anak lagi, tetapi mau jadiin apa saja juga dia mau. Itulah kerendahan hati dia. Kejujuran itu perlu, tapi banyak orang yang gagal, sudah awakening, udah honesty, tapi dia berhenti di situ. Satu hal yang kita pelajari dari anak yang terhilang ini adalah yang ketiga. Cara yang ketiga, anak ini melangkah, dia action. Dan langkahnya ini menentukan nasibnya di kemudian hari. Nah, keempat, saudara cukup AHA saja, 3 langkah saja. Awakening, honesty, and action. Kenapa? Karena langkah yang keempat, bukan saudara yang berlari, tetapi Bapa yang akan berlari kepada saudara. Perhatikan ayat yang ke-20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dia dan mencium dia. Allah akan berkenan menggerakkan hati Bapa di surga untuk berlari menjemputmu, mendekapmu, memulihkanmu. Dan saudara akan bisa mendengarkan suaranya kapanpun dan akan dekat dengan dia dan tinggal bersama dia. God bless you.